Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin berdiskusi tentang menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, menurut kalian gimana sih pengertian korupsi ini? Saya korupsi itu adalah sebuah tindakan yang dimana memanfaatkan sebuah jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun orang lain. Kalau menurut saya, korupsi itu merupakan upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang maupun kekayaan demi kepentingan dirinya. Kalau menurut saya, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dan menurut saya, korupsi adalah berbagai tindakan gelap dan ilegal untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kalau menurut saya sendiri, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Penyebab terjadinya korupsi itu apa aja sih? Menurut saya itu ada dua faktor penyebabnya korupsi. Yang pertama itu ada faktor dari internal, itu tuh dari pengaruh dari diri kita sendiri. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor itu ya pengaruh dari orang luar seperti dari pengaruh teman, atasan atau bawahan gitu. Kalau menurut saya, penyebab terjadinya korupsi itu dalam diri sendiri tuh mereka memiliki sifat yang serakah, gaya hidup konsumtif, atau moral yang lemah. Kalau menurut saya, penyebab korupsi dapat terjadi jika adanya kekuasaan monopoli, kekuasaannya dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Korupsi juga terjadi karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Nah, masuk ke studi kasus yang telah kita sepakati yang kita ambil dari INHU, yaitu kasus korupsi pengadaan bibit kedelai. Berapa kerugian negara dalam terjadinya korupsi itu? Dengan total pagu anggaran 1,8 M diperkirakan telah merugikan negara sebesar 1,3 M. Terus siapa yang mengetahui terjadinya dugaan korupsi itu? Setelah adanya laporan masyarakat dan hasil keterangan dari tersangka YI selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek tersebut. Apa modus pelaku hingga menyebabkan terjadinya korupsi tersebut? Ketika kelompok tani atau Poktan penerima bantuan dana pengadaan bibit kedelai dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang ditransfer ke rekening masing-masing kelompok. Apa yang terjadi akibat dalam peristiwa itu? Akibatnya kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik atau tidak sesuai rencana usulan kelompok RUK. Dan berapa waktu pengungkapan kasus tersebut? Kapolres menuturkan perlu waktu 1 tahun proses pengungkapan kasus tersebut yang akhirnya pada 4 November 2022 lalu dinyatakan P21 atau lengkap dan bisa segera disidangkan. Gimana strategi menurut kalian pemberantasan korupsi? Menurut artikel yang pernah saya baca, bahwa KPK memaparkan 3 trisula. Yang pertama itu ada sula penindakan, yang kedua ada sula pencegahan, dan ketiga ada sula pendidikan. Menurut kalian gimana strateginya, guys? Menurut saya kayak strategi pemberantasan korupsi itu pembentukan lembaga anti korupsi atau memperkuat DPR, memperkuat MA, jajarannya peradilan yang di bawahnya, terus membangun kode etik di sektor publik. Kalau menurut saya, tingkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Yang kedua, bersihkan aparatur hukum dari KKN. Yang ketiga,
tegakkan hukum tanpa tebang. Yang keempat, tingkatkan kesejahteraan pegawai negara. Kelima, hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang terakhir, sosialisasi anti korupsi digencarkan. Media massa wajib menayangkan anti korupsi dengan gratis. Menurut pendapat saya, strategi pemberantasan korupsi sebagai mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Kalau menurut saya sendiri yaitu memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua itu pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang berikutnya pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang keempat yaitu partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Itulah diskusi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.